Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita guys ke channel kita Ocean Santri. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kedatangan saudara kita seorang santri di Mahat Ali bin Fikih wa Dakwah Bangil. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bicara tentang kehidupan, senang, sedih, tentang pembelajaran, tentang spiritual di Mahat Alinin Fikih wa Dakwah. Langsung saja, tidak panjang lebar, kita akan tanya-tanya langsung ke saudara kita. Yang pertama ke Akhina Chandra. Kita akan tanya-tanya kepada Akhina Chandra. Apa yang mendorong antum untuk masuk ke Mahat Alinin Fikih wa Dakwah Bangil? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Di Pratama. Saya asal Lamongan. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini dikasih kesempatan untuk sharing-sharing masalah keagamaan khususnya dan yang lain pada umumnya. Nah, oke. Faktor yang mendorong saya untuk masuk ke Mahat Ali ini yaitu kepinginnya saya untuk mendalami ilmu agama, khususnya ilmu alat yang mendorong untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita tanya ke saudara kita As-Sahibun Al-Batan yang dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Mana yang dari NTT? Langsung saja kita tanya-tanya. Apa yang mendorong antum untuk masuk ke Mahat Alinin Fikih wa Dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibun Albatan, asal Flores. Nah, yang menjadi faktor pendorong saya di sini adalah saya ingin memperdalami ilmu agama, Mas. Karena saya merasa bahwa saya masih banyak kurang mengetahui tentang agama. Pertanyaan selanjutnya. Santai saja, guys. Jangan tekan-tekan, guys. Pertanyaan ke Akhina Chandra. Kenapa antum memilih untuk masuk ke Mahat Alinin Fikih wa Dakwah? Kok gak cuma mencukupkan di sekolah tinggi saja? Saya memilih di Mahat ini karena di desa saya itu banyak alumni yang dari Mahat ini, Mas. Secara mata, secara pandangan saya pribadi ya, alumni sini itu berkhidmat pada masyarakat, itu melayani masyarakat itu dengan baik. Nah, jadi saya tergerak seperti apa Mahat Ali ini yang mencetak mutakharrij keluaran, yaitu para santri yang akhlaknya bagus, ilmunya tinggi. Ya, kita tanya ke Akhina Sohibun. Mas, kenapa, alasan apa antum masuk ke Mahat Alinin Fikih wa Dakwah? Kok gak cuma mencukupkan sekolah tinggi tarbiyah aja? Gini ya, teman-teman. Alasan saya untuk meneruskan di sini yaitu menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau menurut yang lain, bahwasannya kalau di sini memang top ilmunya, memang oke. Pada dasarnya ustadz saya yang saya kenal itu menceritakan
pengalaman-pengalaman di mahat-mahat ini. Katanya bagus, ilmu-ilmunya oke, ustadz-ustadznya oke, santri-santrinya para baik-baik. Itulah yang kan di sini dikasih kesempatan untuk pelajarannya itu. Kan sore bisa belajar di tempat lain, di kampus-kampus lain. Nah, itu alasan saya yakni ingin fleksibel gitu ya. Iya, gitulah. Bisa menuntut ilmu di tempat lainnya gitu. Oh iya. Kita sudah dengarkan alasan-alasan dari saudara kita kenapa kok masuk di Mahat Alimin Fikih wa Dakwah. Masing-masing punya alasan sendiri. Kalau kita bisa simpulkan ya karena di sini belajar masalah-masalah yang berkaitan yang mendasar tentang agama. Lebih enaknya bahasanya lebih menyeluruh ketika belajar agama, lebih mendalam karena langsung belajar kepada para ahli-ahlinya. Pertanyaan yang selanjutnya kita tanya ke Akhina Chandra. Hal-hal apa yang menyenangkan ketika antum masuk di Mahat Alimin Fikih wa Dakwah? Hal-hal di sini yang menyenangkan bagi saya. Pertama itu saya menemukan teman, bukan dari teman satu desa aja, dari berbagai daerah, NTT misalnya, NTB, Lombok, dari Pasuruan sendiri, dari Surabaya, Lampung, banyak lah. Nah, itu menjadi wawasan, menjadi biar jaringan kita luas gitu. Dan yang kedua, saya di sini hal-hal yang menyenangkan dan yang paling saya syukuri bisa bertemu, bermusyafahat dengan para guru-guru kami yang ilmunya Masya Allah, yang tidak diragukan lagi. Beliau itu lulus banyak juga lulusan dari Timur Tengah, dari pondok-pondok salaf, Indonesia sendiri gitu Bang. Dan ilmunya juga bermanfaat bagi umat nantinya insya Allah. Itu sudah paparan dari saudara kita Akhina Chandra. Kita mau mendengarkan paparan dari Akhina Sohibun tentang hal-hal apa yang menyenangkan ketika berada di Mahat Alimin Fikih wa Dakwah. Pertanyaan yang selanjutnya kita masih tanya-tanya tentang Mahat Ali. Hal-hal apa yang menyenangkan ketika antum berada di Mahat Ali, Akhina Chandra? Hal pertama yang membuat saya senang ini yaitu memiliki banyak teman dari berbagai daerah luar kota, yaitu NTT seperti Mas Sohibun. Dan orangnya taman-taman ya. Iya jelas. Hajar Aswadun. Bahasanya itu tersendiri gitu. Dan berbagai daerah yang lainnya ya. Dan yang kedua yang mendorong saya, hal yang saya senangi di sini yaitu memperbanyak ilmu agama yang lebih dalam, pemahaman para alim ulama yang lebih luas. Itu yang saya senangi. Ya, itu pemaparan dari saudara kita Akhina Chandra. Mari kita dengarkan paparan dari saudara kita Mas Sohibun. Apakah beliau punya paparan yang lainnya tentang hal-hal yang menyenangkan Mas ketika antum berada di Mahat Alimin Fikih wa Dakwah Bangil? Salah satu hal yang menyenangkan bagi saya yakni mendapatkan banyak teman juga ya di berbagai daerah. Yakni kalau yang kedua yakni kalau di sini saya merasa belajarnya itu lebih mendalam lagi tentang
ilmu agama. Oh Ya. ya, Mas Sohibun ini emang orangnya nggak suka terlalu berretorika yang panjang-panjang. Ya simpel aja, yang penting jelas padat. Oke. Saya akan tanya-tanya, kalau di Mahat Aninin Fikih ini pelajaran apa aja yang dipelajari, Mas? Pelajaran di Mahat ini yaitu tentang yaitu mustalahul hadis, bulughul maram, terus apa itu? Tafsir afkam, nahwu, sorof, terus masih banyak mas. Seperti kayak ulumul Quran gitu ya? Iya, ulumul Quran, umdatul ahkam tersendiri, dan berbagai pelajaran lainnya, syirah nabawi juga ada. Oh ya, ya kayak seperti itulah. Pokoknya intinya ada pelajaran akidah, tentunya tafsir, fikih, ada tarikh tentunya, ada mustalah hadis. Kalau tadi itu kayak disebutkan Akhina Chandra seperti Bulughul Maram itu nama kitab itu kitab fikih. Umdatul Ahkam juga itu kitab fikih. Di sini fikihnya itu ada banyak, ada fikih nikah sendiri, fikih muamalah sendiri, fikih ibadah sendiri. Nah, itu ada 3 mata. Karena di sini kan sesuai dengan namanya, Mahat Aninin Fikih. Nah, itu makanya banyak masalah tentang fikih di sini lebih ditekankan. Kita tanya ke Akhina Sohibun. Mas, kalau menurut antum ketika antum belajar di sini, pelajaran apa yang paling sulit untuk difahami? Pelajaran yang paling sulit ya. Ya, jujur untuk pribadi saya ya. Merasa itu mudah. Semua pelajaran itu mudah, gak ada yang sulit. Yang sulit itu niat kita, niat untuk belajar. Ya, itu. Kalau pertanyaan yang kayak gini, ya saya jawab gak ada pelajaran yang sulit. Yang sulit itu niat, hati kita yang tidak mau bertekad untuk belajar. Gitu aja. Ya. Kalau menurut Akhina Chandra, bagaimana menurut antum Akhi? Pelajaran apa yang bikin kepala antum mumet-mumet, pusing untuk difahami, dimengerti? Seperti yang dikatakan oleh teman saya yang yaitu Sohibun, yang dia bilang itu yang pertama, tidak ada pelajaran yang lebih susah karena semua tergantung dengan niat. Saya tidak bilang seperti itu karena saya tidak mau sama dengan dia. Jujur, pelajaran yang saya sulitkan yaitu tentang faraid. Faraid, wah itu parah, pusing itu, mulai panasnya kepala itu yang pelajaran yang saya sulitkan. Yang lainnya itu agak standar menengah lah, bukan bilang mudah, ya semua mudah tergantung kita belajar. Niat itu juga perlu belajar, tidak hanya niat mas, gitu ya. Tentunya pasti ketika belajar pasti kita akan menemukan sebuah kesulitan, ada hal-hal yang agak kita sulit untuk mencerna, memahami dan memahami. Nah, di situ pentingnya kita untuk bersungguh-sungguh, bersabar ketika menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan-badan yang hanya santai-santaian, tapi ilmu itu bisa diraih dengan pengorbanan tentunya. Dengan perjuangan, dengan kesungguh-sungguhan, itulah ketika orang menuntut ilmu agar bisa meraih ilmu dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan selanjutnya,
Ya, tadi kan sudah hal-hal yang menyenangkan. Sekarang kita akan tanya hal-hal apa yang tidak menyenangkan ketika berada di Mahat Ali lil Fikih wa Dakwah. Hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kami dan oh ya. Oh, biasanya itu kan kami para santri kan sudah mencakup semua ya mewakili. Ya, tapi bagi saya sendiri itu tatkala ujian. Wah, itu tidak menyenangkan itu. Kalau nilai dari atas langsung ke bawah, gimana nanti? Tentunya dari atas ke bawah, masa dari ke bawah ke atas. Iya, iya. Maksudnya kalau ada penaikan mending lah daripada penurunan gitu, Mas. Nah, itu serius-seriusnya belajar, tidak main-main, takut nilainya jelek, itu yang paling payah itu. Itu menurut saya. Tidak tahu ya kalau menurut Mas Saifun itu. Karena dia super cerdas, guys. Dengarkan pemaparan dari akhina sahibun. Kalau menurut antum apa akhi yang hal-hal yang tidak menyenangkan ketika berada di Mahat Ali ini? Menurut saya ya tidak ada sih yang tidak menyenangkan, semuanya itu menyenangkan. Berhubungan saya juga masih baru, saya belum mempelajari lebih luas tentang mahat ini ya. Menurut saya sih nggak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan, tergantung kita menikmati apa enggak keadaan itu. Ya, gitu. Insya Allah ternyata saudara-saudara kita tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau menurut saya ketika tidak ada cuan belum cair, uang belum dapat kiriman dari orang tua. Itu pasti semua orang juga merasakan. Oh gitu, ya ya ya. Ketika belum dapat gajian, kita kan ada sebagian yang sudah mengajar. Lah itu ketika belum dapat gaji dari uang mengajar itu, kalau saya sendiri merasa tidak menyenangkan. Ya itu. Tentunya aslinya ketika mode banyak lah hal-hal yang sifatnya tidak enak karena kita kan mondok kan dituntut untuk mandiri. Ya, seperti mencuci sendiri, kita masak sendiri, kita ya Tidur pokoknya sendiri. tidur sendiri karena belum nikah. Betul betul betul. Karena kita dituntut di sini untuk melatih kemandirian kita, kedewasaan kita agar nantinya ketika sudah menikah kita menjadi suami yang mandiri, yang tidak bergantung kepada kedua orang tua kita atau orang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya. Weh. Mas, kalau boleh tanya, kalau anak-anak santri Mbak Tali gini, antum sendiri belum terfikirkan untuk menikah lah? Ini sering ditanyakan teman saya mencoba untuk melupakan, namun pada kesempatan ini ditanyakan lagi. Ini gimana ini? Dipercepat mas untuk nikahnya. Kasihan umur. Umur saya ini baru 21, Mas. Masih muda. Iya, masih ada jangka yang sangat panjang. Oh, mertua mana sih? Ibu mana sih yang nggak suka sama santri? Yang mendidik anaknya, yang menjaga anaknya, yang kalau dia marah, dia lebih menjauhi pada istrinya. Kalau dia sayang, dia lebih mengajak kepada istrinya kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Sekarang gini, Mas. Pasti orang tua itu mencari calon suami ya, kalau anaknya perempuan mencari calon suami yang takut pada Allah. Tentu itu pasti. Belum tentu mas, banyak di luar sana orang tuanya mencari seorang pemuda yang banyak uang. Oh,
mata pokoknya banyak uang gitu. Ya, harap. Tentu tidak semua manusia berpikiran. Oke, sekarang gini ya. Banyak uang kalau tidak takut sama Allah gimana? Nah, yang sekarang gini, banyak orang tua itu, kebanyakan orang tua suka seorang suami yang bisa membahagiakan anaknya. Nah, tentunya itu pasti dia takut sama Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau dia marah, dia lebih menjauh kepada istrinya. Nah, sekarang nih banyak santri yang nggak takut sama Allah, apalagi orang-orang yang bukan santri. Pertanyaannya. Nah, makanya itu saya tenang, saya santai aja dah, gitu ya. Ya itu pemaparan dari saudara kita Khina Chandra. Kenapa kok dia belum terfikirkan untuk menikah? Kita langsung saja tanya tentang nikah ke akhina sahibun. Apakah antum belum terbenak di kepala antum terfikirkan begitu tentang menikah? Jujur ya. Ya, jujur. Ya, sangat-sangat jujur. Ya, jujur harus. Di dalam pikiran saya untuk menikah itu belum ada sama sekali. Karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dulu. Saya ingin sukses. Catat pemirsa, catat ikhwan. Karena niat saya untuk mondok di sini yakni ingin mencari ilmu, lebih ilmu agama. Saya takutnya kalau menikah bisa-bisa mengecewakan orang tua saya. Sudah susah payah mencari uang untuk membiayai saya mondok, membiayai saya sekolah, kehidupan saya sehari-hari. Gak usah nangis. Yang menjadi salah satu faktor yang tidak saya pikirkan untuk menikah, yakni umur saya masih muda, Mas. Itu saja. Ya, karena pertumbuhan sama perkembangan itu berbeda, Mas. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari kedua saudara kita. Ya, saya jelaskan gini aja. Ketika kenapa sih kok orang tua yang paham agama lebih memilih untuk punya menantu seorang santri? Tentunya ketika kita mempunyai menantu seorang santri, tentunya insya Allah anak itu pasti tahu tentang hak-hak dan kewajiban ketika berumah tangga. Tentunya istrinya tidak akan disia-siakan, tidak akan diabaikan, pasti sangat dinaungi, disayangi, karena wanita kan harus difahami, dimengerti, disayangi, dinaungi. Kita kan sebagai seorang laki-laki harus gitu. Nah, santri sendiri ini ibarat intan permata yang masih ditelan bumi. Nah, ketika sudah keluar, baru itu intan itu mahal, akan dibutuhkan oleh seseorang, akan dibutuhkan oleh umat, akan menjadi seorang yang memberi pencerahan kepada umat karena keluasan ilmu yang dimiliki ketika berada di pesantren. Itulah kehidupan santri. Pertanyaan selanjutnya, kok kayak tegang ya? Sepaneng ya? Gue usah tegang mas. Baru pertama. Pertanyaan. Nanti ke depannya kalau sudah keluar, ya ini perumpamaan. Ketika sudah keluar, antum ingin melanjutkan lagi atau nikah atau mengajar atau gimana gitu? Saya keluar dari Mahat ini perkiraan umur 23 tahun. Ya,
Dan target saya untuk nikah ini minimal itu umur 25 tahun. Karena laki-laki itu santai, Mas. Harus ilmunya harus tinggi. Karena laki-laki itu ibarat nahkoda yang memegang, iya, yang memegang sebuah rumah tangga itu, yaitu sang suami. Harus mencari ilmu lagi. Nah, saya kalau lulus dari sini, saya insya Allah akan melanjutkan menuntut ilmu lagi di pondok pesantren. Kalau tidak bisa ya datang ke Mas Syekh pribadi untuk mendapatkan ilmu, mengambil barokah, meniru akhlak-akhlak beliau yang sangat kami butuhkan. Catat guys itu. Gitu Mas ya. Iya mas. Kan tegang-tegang Mas. Ya siap. Santai, NTT masih aman-aman kok. Ya. Itu Masya Allah, kita doakan semoga beliau nanti senantiasa istiqomah dan lancar ketika menuntut ilmu. Kalau saya tanya kepada Mas Sohibun ini kan masih lama tentunya, jadi jangan pertanyaan itu. Kita tanya tentang Jangan masalah nikah mas. Saya Oh. belum kepikiran. Ingat. gak boleh masalah nikah. Berarti harus masalah tentang apa ya? Apa guys? Usulan. Tanya tentang apa ini enaknya ini? Kenapa orang Flores NTT rata-rata di Jawa itu pakai logatnya sendiri gitu. Kenapa orang-orang timur, tentunya antum kan dari NTT, kok mencari pendidikannya itu di Pulau Jawa ya kebanyakan Mas? Ada yang kayak di Malang, ada yang di Pasuruan, ya tentunya di pulau-pulau Jawa lah. Itu apakah di sana gak ada universitas atau gimana sih? Atau masih belum ada kemajuan? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi mas. Mengapa alasan saya untuk mencari ilmu di Jawa? Ya, salah satunya saya ingin mencari pengalaman baru. Karena kalau di sana terus tidak bisa berkembang menurut saya ilmu saya. Makanya dari itu saya ingin mencari ilmu di luar. Contohnya di Pulau Jawa ini. Ya, saya pelajari di sini. Suatu saat nanti insya Allah kalau dikasih kesempatan saya akan mendakwakan di kampung halaman saya. Ya, gitu. Berarti di NTT itu aslinya ada ya pondok pesantren, Iya. universitas gitu. Di NTT itu pondok pesantren, universitas memang ada. Banyak yang kuliah-kuliah di sana, mondok-mondok di sana. Tapi saya sendiri pengen mencari ilmu yang berbeda. Yang salah satunya gitulah, mencari kehidupan baru. Gitu. Tentunya paling beliau ini mengamalkan hadis Rasulullah ketika orang mau sukses itu harus hijrah dari kampung halamannya dulu. Biar lebih bersungguh-sungguh ketika keluar itu, ketika pulang itu harus benar-benar jadi. Gak mengecewakan orang tua, gak mengecewakan masyarakat yang sudah mengharap kedatangan kita. Semoga kita ini semua menjadi orang yang diharap-harapkan kedatangannya, dan dirindu-rindukan ketika kita tidak ada, tidak keadaannya kita itu.